Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatur Rohmah dengan NIM 2312-1006, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, serta teman-teman saya yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum. Pengertian implementasi kurikulum. Secara umum, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Nah, menurut McLaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Bashiruddin dalam Ina Magnelina DKK, menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nah, Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Hartati Jasin bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Menurut J.P. Miller dan Weseler, ketika implementasi kurikulum dipertimbangkan menjadi suatu yang harus dilaksanakan, ada sesuatu yang baru sebagai inovasi yang mesti dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Oke, tujuan implementasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah mengembangkan potensi peserta didik. Implementasi kurikulum bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara optimal. Nah, yang kedua, tujuan daripada implementasi kurikulum adalah mempersiapkan generasi masa depan. Kurikulum dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, yang ketiga, tujuan daripada implementasi kurikulum selain daripada mengembangkan potensi peserta didik atau mempersiapkan generasi masa depan, yang ketiga adalah melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, salah satu tujuan implementasi kurikulum juga adalah untuk mentransmisikan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi penerus. Nah, yang keempat daripada tujuan implementasi kurikulum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Implementasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Baik, setelah kita mengetahui apa saja tujuan daripada implementasi kurikulum, selanjutnya ada manfaat implementasi kurikulum. Manfaat implementasi kurikulum ini terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada secara umum, yang kedua ada bagi guru, dan yang ketiga ada bagi sekolah. Nah, manfaat daripada implementasi kurikulum yang pertama adalah mengarahkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan peta strategis pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional, seperti mencetak generasi berkarakter, cerdas, dan produktif. Dalam kurikulum pendidikan, seluruh isi pembelajaran akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat, serta memastikan relevansi antara pendidikan dan tantangan global. Selanjutnya ada melestarikan nilai budaya lokal. Nah, salah satu peran kurikulum adalah menjaga warisan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kurikulum memuat materi yang mengajarkan nilai-nilai luhur, tradisi, dan kearifan lokal kepada siswa untuk memastikan generasi muda tidak melupakan identitas nasional mereka. Selanjutnya ada mendorong kreativitas dan inovasi. Implementasi kurikulum juga dirancang untuk merangsang kreativitas siswa melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek. Selanjutnya ada menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kurikulum juga terbaru selalu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan era modern yang terus berubah, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Dengan melakukan pembaruan kurikulum secara berkala, sistem pendidikan memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya ada sebagai alat evaluasi pendidikan.
Peran kurikulum juga untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan. Setiap komponen kurikulum dirancang untuk dapat diukur keberhasilannya, baik dari sisi pembelajaran siswa maupun kinerja pendidik. Selanjutnya juga ada membangun sinergi antara pemangku kepentingan. Penerapan kurikulum melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Sebagai sarana yang mengatur jalannya pendidikan, kurikulum menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan program pembelajaran. Dan yang terakhir ada memfasilitasi pendidikan yang inklusif. Kurikulum juga dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau berkebutuhan khusus. Dengan memberikan akses yang adil melalui materi pembelajaran yang inklusif, kurikulum mendukung prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya ada manfaat implementasi kurikulum bagi guru. Yang pertama, ada kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya implementasi kurikulum juga guru bisa lebih terencanakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya manfaat daripada implementasi kurikulum adalah membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar. Lalu membantu guru juga menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Selanjutnya membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan belajar mengajar. Lalu memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk menjalankan tugas sebagai pengajar yang baik di kelas. Yang terakhir ada mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi itu adalah manfaat implementasi kurikulum bagi guru. Termasuk banyak ya, bisa menjadi sebagai pedoman gitu, membantu guru memperbaiki situasi belajar, menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik, membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan, serta mendorong guru menjadi lebih kreatif nih dalam implementasi kurikulum ini. Nah, kalau tadi manfaat implementasi kurikulum bagi guru, selanjutnya ada bagi sekolah. Nah, manfaat implementasi kurikulum bagi sekolah ini ada dua. Yang pertama, kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu dalam tujuan nasional, institusional, kurikuler, maupun dalam tujuan instruksional. Selanjutnya ada mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, atau dalam kurung K13 revisi. Baik, setelah kita sudah mengetahui tentang tujuan implementasi kurikulum, manfaat daripada implementasi kurikulum, selanjutnya ada peran dan fungsi implementasi kurikulum. Nah, peran dan fungsi implementasi kurikulum ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada peran konservatif, yang kedua ada peran kreatif, dan yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Nah, yang pertama itu ada peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Nah, hal ini juga dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Jadi oleh sebab itu peran konservatif ini dalam kurikulum itu memiliki arti yang sangat penting. Lalu dengan adanya peran konservatif, kurikulum juga dapat berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur, sehingga keajegan sosial atau identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Nah, yang kedua ada peran kreatif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Dalam rangka tersebut, peran kreatif dalam kurikulum juga harus mampu menjawab setiap tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berubah. Jadi kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru gitu, yang kreatif, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Sebenarnya tuh mengapa sih kurikulum itu harus berperan kreatif? Sebab apabila kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru yang kreatif, maka pendidikan selamanya itu akan tertinggal. Lalu yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Namun menindaklanjuti peran konservatif kurikulum, tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan. Sebab terkadang nilai dan budaya lama yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Nah, demikian pula dengan nilai dan budaya baru pun belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan
dengan keadaan dan tuntutan zaman masa kini. Oleh karena itu, implementasi kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya mana nih yang perlu dipertahankan, atau budaya baru mana yang harus dimiliki para peserta didik. Merangka itulah peran kritis dan evaluatif kurikulum itu diperlukan. Nah, kurikulum juga harus turut berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik. Oke, kita sudah mengetahui apa saja peran-peran dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya ada fungsi implementasi kurikulum. Apa sih fungsi implementasi kurikulum itu? Fungsi implementasi kurikulum dalam pendidikan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, fungsi kurikulum dalam pendidikan pun juga terkait untuk guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Nah, fungsi implementasi bagi guru adalah kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak berpedoman kepada kurikulum, karena kegiatan pembelajaran merupakan proses yang bertujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi kurikulum yang kedua bagi kepala sekolah adalah tentunya kurikulum ini kan berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Mulai dari penyusunan kalender sekolah, pengajuan fasilitas sarana dan prasarana kepada dewan sekolah, juga penyusunan berbagai kegiatan sekolah yang bersangkutan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan penyusunan hal-hal tersebut haruslah didasarkan pada kurikulum. Nah, fungsi kurikulum bagi pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi terhadap sekolah. Dengan demikian, para pengawas dapat menentukan apakah program sekolah, termasuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum ataukah belum. Sehingga pengawas pun dapat memberikan saran evaluasi yang tepat berdasarkan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi implementasi kurikulum bagi pendidikan. Pendidikan itu adalah usaha bersama. Tujuan pendidikan tidak akan berhasil secara optimal apabila semua hanya dibebankan kepada guru atau sekolah. Disinilah orang tua itu perlu memahami tujuan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan demikian, fungsi kurikulum bagi orang tua adalah pedoman untuk memberikan bantuan pendidikan, baik bagi penyelenggaraan program sekolah maupun membantu anak-anak mereka belajar di rumah sesuai dengan program sekolah. Dengan adanya kurikulum ini, orang tua juga dapat mengetahui tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan anak-anaknya, serta ruang lingkup materi pelajaran mereka. Selanjutnya ada tahapan implementasi kurikulum. Jadi menurut Mulyasa, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum adalah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Umar Hamalik. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, apa sih yang dimaksud daripada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi? Baik, tahap perencanaan itu adalah menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Usaha ini juga guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud daripada tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan itu sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang terakhir ini apa sih yang dimaksud daripada tahap evaluasi? Tahap evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Jadi, dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Jadi sudah pada paham dong ya teman-teman, apa saja sih tahapan daripada
Implementasi kurikulum itu yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahapan evaluasi. Baik, selanjutnya ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum juga diartikan sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaannya terdiri beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, dalam perencanaan kurikulum itu dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah program. Ide dalam perencanaan kurikulum ini berasal daripada yang pertama itu ada visi yang dicanangkan. Nah, yang kedua juga ada kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya. Yang ketiga adalah hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman. Yang keempat, pandangan berbagai pakar keilmuan. Yang kelima adalah perkembangan era globalisasi. Di perkembangan era globalisasi ini adalah di mana seseorang itu dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dari kelima ide di atas, kemudian dikembangkan menjadi rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rancangan tersebut juga dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Rencana seperti RPP atau SAP tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Dan setelah dievaluasi itu akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan itu, proses pengembangan kurikulum itu secara umum terdiri daripada perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi keberhasilan implementasi kurikulum itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masalah manajemen implementasi kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah yang pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi ini penting loh sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dalam pendayagunaan semua sumber daya, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Kedua, ada faktor substansi atau isi kurikulum. Faktor isi kurikulum ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti berikut. Apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, dan ataupun tata kelolanya. Kejelasan ini menjadi sangat penting loh, agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur, isi, pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri. Realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Jadi kurikulum yang realistik dan relevan juga memberi ruang belajar bagi guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak dan lingkungannya. Yang ketiga, faktor daripada pendidik. Peran guru menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Altheimer menyebutkan 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum, yaitu competencies and attitude, decision making, participation, and quality of collegial relationship. Jadi ketiga faktor ini yang dikemukakan oleh Altheimer tersebut menunjuk pada kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Nah, di faktor pendidik ini juga guru itu harus sudah memiliki pengetahuan konseptual yang kuat, baik konten bidang studi maupun pengetahuan konseptual pedagogik dan pembelajaran yang akan memperkuat kemampuan guru dalam mengembangkan silabus, bahan ajar, dan pendekatan metodologis pembelajaran. Selanjutnya ada daripada faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum baru membuat inovasi dan hal-hal baru, dan itu membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya sekolah. Iklim sekolah juga harus diciptakan loh dan dibangun sehingga memberi ruang terbentuknya sikap dan perilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Budaya sekolah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum.
Guru juga mempunyai peran yang penting dalam membangun dan menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Jadi sarana dan prasarana juga menjadi faktor daripada implementasi kurikulum di sekolah. Yang terakhir daripada faktor implementasi kurikulum di sekolah yakni ada daripada faktor peran kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Dimba dalam hasil penelitiannya mengemukakan 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Nah, yang pertama itu adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan. Seperti apa? Seperti in-service training, progress, atau enggak workshop, staff development meetings. Lalu mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru. Lakukan kolaborasi dengan pengguna stakeholder, melibatkan stakeholder dalam manajemen implementasi, dan yang terakhir adalah peran kepala sekolah itu melibatkan orang tua dalam implementasi kurikulum di sekolah. Nah, dengan begitu kita sudah mengetahui nih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum di sekolah. Ada 6 ya. Yang pertama itu faktor perencanaan, kedua ada faktor substansi, yang ketiga ada faktor pendidik, yang keempat ada faktor iklim dan budaya sekolah, yang kelima ada faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada faktor peran kepala sekolah. Baik, selesai sudah presentasi saya mengenai implementasi kurikulum. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dalam presentasi kali ini. Jadi, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Nah, dalam rangka implementasi kurikulum terdapat beberapa langkah dan strategi penguatan yang perlu dilakukan. Strategi tersebut meliputi langkah-langkah penguatan perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai implementasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.